Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 20 Oktober. Kapal ikan Shengfeng 128 yang terdaftar di Tongkang Pingtung menghilang di perairan lepas Samudra Pasifik pada Februari tahun ini. Lambung kapal, Kapten Taiwan dan 5 ABK Indonesia hingga kini tak diketahui keberadaannya. Dewan Keselamatan Transportasi Taiwan mengumumkan hasil investigasi kemarin bahwa bangkai kapal tidak ditemukan, sehingga tidak dapat dipastikan penyebabnya. Anggota keluarga tak tahu harus bagaimana menghadapi hasil penyelidikan ini. Mengangkut seorang kapten dan 5 ABK Indonesia, kapal ikan Shengfeng 128 dari Pingtung Tongkang berlayar pada tanggal 8 Februari, tapi menghilang di Laut Lepas Pasifik tanggal 18. Anggota keluarga segera mencari bantuan, namun pencarian sepanjang 16 hari tidak membuahkan hasil. Kini 7,5 bulan kemudian, TTSB merilis hasil investigasi. AIS 或者是 VMS 的微波的讯号，知道它可能的位置，会判断它可能遭遇到恶劣天气。 TTSB menyimpulkan bahwa cuaca buruk adalah penyebab kecelakaan, tapi hanya informasi cuaca saja tidak mampu menentukan situasi lain seperti apakah kapal terbalik dan tenggelam. Selain itu, TTSB juga mengesampingkan unsur malfungsi kapal. Atas hasil investigasi ini, anggota keluarga merasa tak berdaya, hanya bisa kembali menyalahkan penundaan penyelamatan. Menurut TTSB, semua instansi penyelamatan negara-negara berdekatan tidak menemukan sinyal bantuan yang biasanya dipasang di kapal berbobot 20 ton ke atas seperti Shengfeng 128. Di bawah kondisi terbatasnya informasi, apa yang sebenarnya terjadi pada kapal ikan tersebut mungkin sulit diketahui. Warga asing harus berhati-hati saat berkendara di Taiwan. Tanggal 18, seorang PMA Vietnam diduga kurang paham dengan kondisi jalan di distrik Yongkang, Tainan. Saat lampu peringatan kereta berbunyi dan pagar diturunkan, mobilnya malah terjebak di atas jalur lintas kereta. Untungnya ada petugas patroli yang menekan tombol peringatan darurat agar kereta dapat mengurangi kecepatannya sehingga tidak terjadi kecelakaan. Kereta akan segera lewat, kendaraan lain berada di luar pagar, namun ada sebuah mobil yang terjebak dan tidak dapat bergerak di bawah pagar rel. Polisi segera mengetuk pintu, meminta pengemudi mundur, namun dia tidak berkutik. Melihat di sebelah pagar adalah rel kereta, polisi segera menekan tombol darurat di sebelahnya. 本来要指挥他往后退，但是他因为右边卡住护栏，没办法后退。 Untungnya kereta sempat berhenti. Pengemudi yang nyaris menimbulkan bahaya ini adalah seorang PMA Vietnam, diduga tidak paham dengan kondisi jalan dan tidak menjaga jarak aman sehingga terjebak di atas jalur lintas kereta. Dia akan didenda antara 15 dan 90 ribu dolar Taiwan sesuai UU Sanksi dan Manajemen Lalu Lintas Jalan. Polisi mengingatkan saat melewati jalur lintas kereta, warga harus ingat untuk berhenti, melihat dan mendengar. Jika timbul keadaan darurat, sebaiknya segera tekan tombol darurat di sebelah jalur lintas kereta. Kasus seorang anak laki-laki berusia di atas 2 tahun yang diduga disiksa hingga tewas dikabarkan terjadi di kota Tainan. Setelah dilarikan ke rumah sakit, anak tersebut meninggal akibat syok sehubungan dengan sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Pihak kejaksaan segera melakukan intervensi dan menahan ibu kandung serta teman serumahnya. Investigasi mendalam sedang berlangsung saat ini. Saat dilarikan ke rumah sakit, anak ini menderita sejumlah luka lama dan baru di sekujur tubuhnya. Sayangnya, ia meninggal akibat syok. Pihak rumah sakit menduga anak tersebut telah disiksa hingga tewas dan segera melapor polisi. Pihak kejaksaan juga mengajukan permohonan penahanan terhadap ibu kandung dan teman serumahnya. Ibu kandung dan teman serumahnya telah lama tinggal di sebuah hotel terjangkau di pusat kota Tainan bersama dengan sepasang kakak beradik ini. Ibu kandungnya bekerja sebagai pembuat cetakan untuk mencari nafkah, sedangkan pria yang tinggal bersamanya bertanggung jawab menjaga anak. Namun tahun lalu pernah terjadi kasus penyiksaan anak laki-laki. Biro Sosial menggolongkan mereka sebagai keluarga beresiko tinggi. Tak disangka tragedi tetap saja terjadi. Laporan program MRT Taoyuan Jalur Coklat yang akan menghubungkan jaringan MRT Taipei Raya di masa depan telah disetujui bersyarat oleh Kementerian Transportasi dan Komunikasi kemarin. Titik transfer ujung jalur coklat di Taoyuan saat ini direncanakan berada di stasiun G7 Jalur Hijau dan stasiun kereta api Taoyuan dengan total 7 stasiun sepanjang 11,38 km.
Populasi Taoyuan meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir menjadi 2,31 juta jiwa. MOTC telah secara bersyarat menyetujui laporan perencanaan ekspansi jalur coklat MRT Taoyuan dari jalur kapasitas ringan menjadi menengah dengan peningkatan dana tajam sebanyak 26 miliar dolar dari 19,5 miliar menjadi 45,6 miliar dolar. Andai kata diloloskan di Yuan Eksekutif tahun depan, jalur MRT ini diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2032. Rencananya, jalur coklat MRT Taoyuan akan berawal dari stasiun G07 jalur hijau dan stasiun Taoyuan TRA, terhubung hingga jalur Wanta dan berakhir di stasiun Huilong jalur Xinjuang. Dengan panjang total 11,38 km dan dilengkapi 7 stasiun, kelak perjalanan melalui MRT dari Taoyuan menuju Huilong di New Taipei hanya butuh waktu 18 menit. Dengan sehelai tiket yang sama, masyarakat akan bisa dengan mudah melintas antara MRT Taipei dan MRT Taoyuan. Israel terus menggempur Gaza dengan bom. Dokter setempat mengatakan bahwa selama periode ini 40% pasien cedera yang dilarikan ke rumah sakit adalah anak-anak. Sementara Gaza menunggu masuknya pasokan kemanusiaan, Israel kembali melancarkan serangan udara lainnya tanggal 19 yang menghancurkan sebuah bangunan di kota Khan Yunis di Gaza Selatan, menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 80 orang. Ledakan kembali terdengar di kota Khan Yunis di bagian selatan Gaza. Saat ambulans yang mengangkut korban tiba di rumah sakit, anak yang terluka tersebut sudah tak sadarkan diri. Gedung yang terimbas serangan udara dihuni oleh satu keluarga di dalamnya. 6 bayi lenyap sekaligus. Kota Khan Yunis adalah daerah di mana warga Palestina diminta untuk mengungsi. Namun bayi dan anak-anak yang tak berdaya telah menjadi korban pengeboman Israel. Sejak berkobarnya perang, jumlah korban di kedua belah pihak terus meningkat. Seorang ahli bedah di Gaza mengungkapkan 40% pasien cedera yang dikirim ke rumah sakit selama periode ini adalah anak-anak. Organisasi Medicine Sans Frontiers menekankan tanggal 18 bahwa rumah sakit di Gaza kewalahan dan sistem medis berada di ambang kolaps. Yang lebih parah lagi adalah bahkan institusi medis pun telah menjadi sasaran serangan udara Israel. Presiden Joe Biden kembali tanggal 19 seusai kunjungan ke Israel dan berjanji memberikan bantuan sebesar 100 juta dolar Amerika kepada Palestina. Mesir telah setuju untuk mengizinkan gelombang pertama yang terdiri dari 20 truk yang membawa 3.000 ton pasokan bantuan memasuki Gaza dari Mesir yang diperkirakan tiba tanggal 20. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.